Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah seneng banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya ya teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, di sini aku udah buka dulu gorden. Aku mau angkat cucian yang belum kering kemarin. Nah, ini aku mau bukain dulu pintu ya teman-teman. Ini tuh sekitar pukul 8 gitu. Anak aku tuh tadi masih tidur dan ternyata di saat yang seperti ini aku udah ke depan, mereka tuh bangun manggilin mamahnya. Oke, setelah ini tuh aku langsung hampirin mereka dan menenangkan mereka. Setelah itu mereka duduk di ruang TV sambil nonton dan sarapan. Aku mau matiin AC dan lanjut lagi mau ikatin jendela ini, si gordennya, baru mau bukain si jendelanya. Nah teman-teman, di video kali ini aku sambil sharing juga tentang motivasi untuk beberes rumah ya teman-teman. Karena di saat-saat seperti ini kayak aku ya, ini tuh aku lagi hamil tua gitu kan, aku juga masih semangat dalam beberes rumah. Nah, aku juga nanti ada sharing tentang bagaimana sih cara sederhana aku dalam merawat rumah. Nah, walaupun rumah kontrakan ya teman-teman, tapi ini tuh kan bakalan kita tempatin sehari-hari, jadi harus tetap dirawat agar tetap sehat dan bersih, karena yang nempatin ya diri kita sendiri gitu. Nah, bagaimana sih cara merawat rumah agar tetap bersih dan terasa nyaman ya? Ini tips dari aku dan ala aku ya, mamanya Hamam. Nah, secara literal, rumah merupakan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh kita untuk beraktivitas, untuk beristirahat, dan melindungi diri dari cuaca, dari hewan, serta dari ancaman lingkungan luar. Rumah memiliki berbagai komponen seperti dinding, atap, lantai, pintu, jendela, dan ruangan-ruangan yang berfungsi untuk berbagai keperluan seperti tidur, makan, mandi, dan lainnya. Namun, apakah kita sudah mengetahui bagaimana cara merawat rumah yang baik? Yang pertama, jadwalkan pembersihan rutin. Nah, buat jadwal pembersihan rutin mingguan atau bulanan, pisahkan tugas-tugas seperti membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dengan menentukan jadwal pembersihan rutin ini, Anda akan lebih mudah mengatur waktu dan mengetahui ruang mana saja yang harus dibersihkan pada saat itu. Oke, yang kedua, simpan barang dengan tertib. Miliki tempat penyimpanan yang cukup untuk barang-barang. Simpan barang-barang dengan rapi dan sesuai dengan kategorinya. Jadi, itu akan membantu kita untuk mencari suatu barang dan menghindari tumpukan barang yang berantakan juga. Menyimpan barang dengan tertib adalah kunci untuk menjaga agar barang-barang itu tetap teratur, mudah ditemukan dalam kondisi yang baik. Oke, yang ketiga, kontrol kebiasaan mengotori rumah ya. Hindarin membawa sepatu di dalam rumah. Tempatkan alas kaki di depan pintu atau gunakan alas kaki di dalam. Ini dapat mengurangi debu dan kotoran yang masuk ke dalam rumah. Karena mengontrol kebiasaan itu akan menjadi langkah penting ya dalam kita menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan rumah. Oke, yang keempat, lakukan pembersihan ringan setiap harinya. Selain pembersihan rutin, luangkan waktu sebentar setiap hari untuk membersihkan hal-hal kecil seperti membersihkan meja, menghapus debu, dan merapikan ruangan. Pembersihan harian membantu mencegah penumpukan kotoran dan debu di ruangan. Hal ini membantu menjaga ruangan tetap bersih dan rapi setiap saat.
Oke, poin yang kelima, menggunakan alat pembersih yang tepat ya. Pastikan memiliki peralatan pembersih yang sesuai untuk berbagai permukaan. Misalnya penyedot debu, sapu, pel, dan juga kemoceng atau pembersih yang sesuai dengan jenis lantai atau permukaan. Oke, yang keenam, atur kamar tidur, ganti spray secara teratur, dan jaga agar tempat tidur selalu rapi. Ini akan memberikan kenyamanan ekstra ketika ingin bersantai atau tidur. Kamar tidur yang teratur dan rapi dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan menenangkan. Ini akan membantu merasa lebih rileks dan dapat tidur dengan lebih baik. Jadi kita juga lebih sehat ya. Oke, sebelum mulai di sini aku mau kasih tahu bahwasanya di video ini tuh ada yang nanya, "Gimana sih, Bun, kok mejanya di situ dan kursinya di situ? Gimana cara makannya?" gitu. Jadi aku tuh kalau mau makan, mau duduk gitu kan, tinggal ditarik aja untuk mejanya karena memang kebetulan mejanya itu ringan banget ya teman-teman. Untuk harganya aku beli di Shopee 70.000 aja. Oke, di sini aku sharing sambil masak ya teman-teman. Untuk menu masakan aku ada ikan tegang ekor yang keras kulitnya itu. Ini mau aku cabai hijau aja dan juga dicampur si baladonya nanti. Untuk sayur aku pakai sayur bayam dan juga wortel, itu aku rebusin aja. Oke, di sini aku mau masak nasi dulu seperti biasa dan sambung lagi sharing kita tadi ya teman-teman. Nah, poin yang ketujuh, daur ulang dan buang sampah dengan benar. Nah, seperti aku selalu pakai tong sampah ya untuk membuang sampah. Pastikan memiliki wadahnya sesuai dan buang sampah dengan benar. Oke, poin yang ke-8, jaga kebersihan dapur dan kamar mandi. Dapur dan kamar mandi cenderung menjadi tempat yang cepat kotor. Bersihkan peralatan dapur dan perangkat kamar mandi secara rutin. Buang sisa-sisa makanan dengan segera dan hindari meninggalkan cucian kotor. Dapur adalah tempat di mana makanan disiapkan dan kamar mandi adalah tempat yang digunakan untuk membersihkan diri. Kebersihan yang buruk di dua tempat ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan infeksi. Dapur adalah area di mana banyak peralatan yang berhubungan dengan panas digunakan. Kebersihan yang buruk dapat meningkatkan risiko kebakaran akibat tumpahan minyak atau lemak yang mudah terbakar. Kamar mandi yang kotor dapat menjadi tempat yang licin dan berbahaya, yang meningkatkan risiko tergelincir atau jatuh. Oke, di poin yang ke-9 itu ada ventilasi yang baik. Nah, pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari kelembaban berlebihan yang dapat menyebabkan masalah dengan jamur dan bau tidak sedap. Ventilasi membantu pertukaran udara segar dengan udara dalam ruangan. Ventilasi yang baik juga dapat membantu mencegah kerusakan struktural pada bangunan seperti kerusakan kayu akibat kelembaban berlebihan atau kehadiran serangga pengganggu. Nah, yang ke-10, mintalah bantuan. Jika kita memiliki anggota keluarga atau teman serumah, mintalah mereka untuk membantu dalam menjaga kebersihan rumah. Karena pekerjaan rumah tangga dapat dibagi agar tidak menjadi beban satu orang saja. Merawat kebersihan rumah memang bukan hal yang sulit, terlebih saat Anda sudah biasa melakukannya. Namun, tidak ada salahnya bagi kita untuk meminta bantuan kepada orang lain seperti anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, agar pekerjaan yang dilakukan menjadi jauh lebih ringan. Nah, poin yang terakhir nih, belajar dan tingkatkan keterampilan pembersihan. Pelajari teknik pembersihan yang efektif dan efisien. Terus, tingkatkan keterampilan pembersihan kita untuk menjaga rumah tetap bersih dengan waktu yang lebih singkat. Belajar dan meningkatkan keterampilan pembersihan adalah penting karena memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Keterampilan pembersihan yang baik membantu menjaga lingkungan kita tetap bersih dan bebas dari kuman, bakteri, dan alergen yang dapat menyebabkan penyakit.
Nah, bagaimana sih keterampilan pembersihan pribadi? Yaitu seperti mandi dan mencuci tangan dengan benar adalah aspek penting dari perawatan diri dalam menjaga kebersihan tubuh. Oke, nah itu aja sih dari aku ya teman-teman, tips dan cara sederhana aku dalam merawat dan menjaga rumah. Nah, teman-teman, semoga apa yang aku share kali ini tuh bermanfaat, menginspirasi dan menghibur buat kalian. Ini tuh cerita aku sedikit sambil kita sharing-sharing ya, teman-teman. Semoga kalian itu nggak bosan untuk nontonin selalu video aku dan doain aku serta keluarga aku itu sehat selalu ya, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Aku doain kalian juga sehat selalu, berlimpah rezekinya, berkah barokah, amin. Nah, di sini kegiatan aku udah mau selesai. Ini tuh udah ngepel-ngepel ya, teman-teman. Jadi tadi itu pas saat nyapu di bagian ruang tamu ini itu tuh nggak aku record, dan pas saat ngepelnya itu baru aku record. Nah, ini tuh aku ngepelnya pakai dipercik-percik itu untuk airnya. Nah, untuk kain pelnya itu nggak terlalu basah gitu ya, teman-teman. Jadi dia udah aku jemur duluan, udah kering. Oke, di kegiatan aku selanjutnya di sini aku mau unboxing paketan. Nah, ini tuh paketan suami aku. Dia itu ada beli minyak. Nah, minyak ini untuk benjolan itu ya, teman-teman. Nah, ini tuh udah dipakai sama suami aku, udah habis 1 botol. Nah, ini tuh pemakaian botol yang kedua. Nah, menurut aku fungsinya itu bagus banget. Nah, untuk wanginya itu kayak wangi-wangi Arab gitu, teman-teman, wangi sereh gitu. Wanginya itu enak, wanginya tuh menghangatkan buat mood kita membaik gitu. Nah, aku tuh suka juga pakai karena ini bisa untuk urut-urut gitu. Kalau kegunaannya sih banyak, cuma di sini yang dituliskan cuma sedikit ya, teman-teman, khususnya untuk minyak urut. Tetapi suami aku tuh beli katanya ya untuk benjolan di kakinya itu. Nah, kalau pakai ini benjolannya tuh kayak nggak sakit gitu, nggak kerasa gitu. Nah, semoga aja ikhtiar suami aku untuk segera sembuh itu bisa sembuh ya, teman-teman. Karena yang mengangkat penyakit itu Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha, berdoa, ikhtiar dan melakukannya setiap hari, misalnya memberikan obat kayak gitu. Oke, ini setelah unboxing kegiatan malam harinya. Ini tuh Dek Hubu sama Bang Hamam pengen lihat perantara pupak. Nah, tetapi di sini tuh kami nggak turun ya, teman-teman, cuman lihat aja. Nah, setelah ini pulang. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.